Hadir. Helmi, Ilya, Ihsan, Iip, Isma, Indri Widianti, Indriana Pitaloka. Alhamdulillah semuanya masuk dan tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, nah ini adalah pertemuan pertama bagi kita. Nah, pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang meyakini iman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran, ibu mempunyai sebuah janji. Kalau ibu bilang kelas 8 selalu semangat, selalu ceria, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Oke, kelas 8 selalu semangat, selalu ceria, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, langsung saja kepada materi. Ibu di sini mempunyai sebuah video. Kita simak bareng-bareng ya. Perhatikan ya. Kitab ini diturunkan pada abad 10 dari Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis bahasa Ibrani. Isi pokok ajaran kitab Zabur pertama, pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah sebagai-bagiannya. Kedua, kasihan hasil kehidupan. Ketiga, bisa berani langsung kita bertanggung jawab dan bersikap kelima, setelah kita ada kita
Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permukaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diturunkan dari hari Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya di bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat atau pengajaran yang baru atau kabar gembira. Walakinni Abdullahi atlul kitab wa ja'ala nabiyya, yang artinya dia bisa mengatakan sesuatu dia memiliki kitab Injil dan dia menjadi anak seorang berangsur ayat 30. Kemudian apa saja sih isi dari kitab Injil? Pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, menggunakan keberadaan kitab Taurat. Ketiga, menghapus beberapa hukum dalam Taurat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa orang akan datang Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah kitab Injil, kitab Al-Quran, kitab Injil umat Muslim. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang dikatakan akhir yaitu Penjelasan Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diberikan oleh Allah artinya dia mengirimkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung itu benar, menggunakan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 10, dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat dan terbagi dalam 37 juz, terdapat 6.530 ayat. Ini diwahyukan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 hari, 2 bulan, 27 hari. Kemudian apa saja sih kandungan dalam Al-Quran? Yang pertama ada akidah, yaitu keyakinan yang menggunakan tauhid dan beribadah kepada Allah. Kedua, syariat, yaitu ketiga, selain kita, Allah juga memberikan suruh. Suruh adalah lembaran-lembaran Injil. Beberapa nabi menerima suruh pada Nabi Adam 10 suruh, Nabi Idris 30 suruh, Nabi Syed 50 suruh, Nabi Syed adalah nabi yang tidak punya kitab. Syed adalah menanyakan kepada Nabi Isa. Nabi Musa alaihissalam sebagai suruh. Perbedaan kitab dengan suruh. Isi kitab tidak menggunakan suruh dan hukum tidak tercatat. Bentuk dari kitab sudah ditentukan, sedangkan suruh masih berbentuk kebenaran. Kitab biasanya dipakai lebih lama. Pada manusia ada yang benar dan ada yang salah. Kedua, pedoman manusia tidak berselisih dan menunjukkan kebenaran. Ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena mencuri segala anugerah dan rahmat dari Allah, bagi hati manusia menjadi pikiran dan mengambil ilmu pengetahuan akan mengisi aplikasi. 9. Meningkatkan kesabaran dalam menjalankan kebencian dan sikap yang pada diri.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dalam video ini sudah dijelaskan bahwa arti dari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan yakin kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena kalian sudah melihat video, sudah menyimak video, itu akan memberikan sebuah ice breaking agar kalian bisa relax. Oke, ya. Semuanya bisa berdiri? Ya, berdiri dulu ya. Oke, ibu kasih contoh ice breakingnya seperti ini. Gajah besar, gajah besar, semut kecil. Oke, ibu kasih tahu terlebih dahulu ya. Gajah besar, semut kecil. Tetapi aturan mainnya adalah gajah kan besar, berarti kebalikannya besar kita buat tangan kita seperti ini kecil. Kalau semut kecil berarti besar. Oke, paham? Paham. Oke, sebelumnya kita nyanyi dulu. Gajah, gajah, semut, 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 gajah. Gajah, gajah, semut, 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 gajah. Ayo semut besar. Gitu ya cara mainnya ya. Oke, ibu ulang lagi. Kita menyanyi bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Gajah, gajah, semut, 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 gajah. Gajah, gajah, semut, 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 gajah. Sekali lagi nih kita Fitria dan Indriana di sini ibu beri sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaannya tadi kan sudah menyimak sebuah video. Ya, pertanyaannya adalah coba Fitria sebutkan ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah dan siapa nabi-nabinya yang Al-Quran. Indriana, pertanyaannya adalah sebutkan satu perbedaan suhuf dan kitab. Saya tahu. Ya, jadi Al-Quran itu dibukukan. Kalau suhuf itu lembaran. Ya, lembaran-lembaran. Oke, bagus. Nah, silakan mulai duduk kembali. Oke, karena sudah anak-anak semuanya dalam video yang sudah disampaikan ada yang masih belum mengerti. Apakah ada pertanyaan? Apa? Ya, silakan dilihat. Apakah kitab Injil yang sekarang adalah kitab yang diturunkan oleh Allah?
tapi bukan kitab dari Allah. Tuh, paham semuanya? Nah, kalau paham, kalau gitu Ibu punya sebuah kartu make and match. Di sini Ibu akan memberikan ada 2 jenis kartu, ada kartu pertanyaan dan kartu jawab. Ya, Ibu bagikan, nanti kalian tugasnya adalah mencari pasangan dari kartu tersebut lalu mempresentasikannya. Tidak ada, Bu. Oke, silakan cari pasangannya. Itu kan saya langsung. Yuk, berdiri. Depan. Ayo. Saya mau jadi Sudah dicari, sudah dapat kartunya? Oh, silakan maju ke depan. Semua, ayo berdiri. So, mana yang ada pasangan? Sudah dapat? Belum, Bu, cari dong. Sudah dapat? Oke. Berbaris. Baris. Ini sama siapa? Oke, tuh silakan. Apa itu tentang apa? Tentang perbedaan kitab dan suku. Ya, Apa perbedaan? Kalau kitab dibukukan, penjelasannya lengkap, berlaku lebih lama. Kalau suku kebaran terpisah, ada sebagian hukum tidak tercantum, itu sifatnya sementara. oke, silakan boleh duduk kembali. Ani, Im, sama Farid. Oh, dibaca bareng-bareng. diturunkan secara translasur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya, diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Oke, silakan boleh duduk kembali. Ini Fitria sama yang apa? Angkat dulu. Abang None Jakarta. Yuk. Jangan salting dong. Salting kan dong. Apa isi 10 perintah di dalam kitab Taurat? Apa isi 10 perintah? Yang pertama, jangan menyembah Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Ketiga, jangan menyembah nama Allah. Jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabtu. 5, hormati ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi palsu, jangan mengambil hak orang lain. Oke, silakan boleh kembali. Ini Fitria kan? 5. Pertanyaannya kapan diturunkannya kitab Zabur dan dengan bahasa apa isi kitab? Jawabannya pada abad ke-10 sebelum Masehi dengan bahasa Kipti. Oke. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi dan menggunakan bahasa Kipti. Oke, silakan duduk kembali. Ini Hilya dan Faras. Apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan rukun iman keberapa? Percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Al-Qur'an kepada Rasulnya. Rukun iman yang ketiga. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, tentang itu maksudnya. Oke, sekali lagi Ibu mau kasih catatan. Kelas 8 selalu semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Oke, karena pembelajaran kita sudah hampir mau selesai. Oke, untuk hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Saya mau Ya, silakan. iman kepada
Kemudian yang ketiga, terus kitab-kitab Allah itu yang diturunkan ada 4. Yang pertama Taurat kepada Nabi Musa, kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Terus suhuf itu lembaran-lembaran yang Allah wahyukan diturunkan kepada Nabi Adam, Idris, Nabi Syed, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Kemudian hikmah kita untuk percaya kepada kitab-kitab Allah adalah agar menjadi pedoman manusia antara baik dan benar, antara baik, benar, dan salah dan sesat. Kemudian kita mensyukuri segala karunia dan nikmat yang Allah telah berikan agar hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Ya baik, sekian kesimpulan yang sudah Ihsan sampaikan. Ibu ulang kembali bahwa arti iman kepada kitab-kitab Allah ini berarti kita percaya dan yakin bahwa kitab yang Allah turunkan itu ada 4. Apa saja? Injil, Taurat, bagaimana cara kita, salah satunya cara mengimani kita kepada kitab-kitab Al-Quran? Percaya. Kalau sekarang kan kitab Allah itu ada yang kitab Al-Quran. Berarti salah satu contohnya dengan membaca. Karena kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan KM ditutup dengan membaca hamdalah dan kifaratul majelis. Karena pembelajaran sudah selesai, mari semuanya membaca hamdalah dan juga kafaratul majlis. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, pembelajaran hari ini silahkan kita gunakan dengan sebaik mungkin dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk minggu depan kita bertemu dengan mengisi kuisis. Ya, oke. Syukran ala ihtimamikum, afwan min jami'il khata'i, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi keberkahan atas apa yang menjadi tujuan kita pada hari ini. Amin. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran, boleh dipimpin oleh KM. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Kembali salam. Udah bener sih kalau dengan wangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Syamsia. Zakira, hadiroh. Oke, Fadlia, hadiroh. Faras, hadiroh. Farid, Febi, Hadir Bu. Fitria, hadiroh Bu. Halimah, Hanif, Helmi, Hadir Bu. Julia, Enggak Bu, kalau ini Ibu senyum sih. Neng Julia itu manis ya. Ihsan, Hadir. Iif, Ilma, Oke, ada Indri, Indriana Putal hadir. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Berarti anak-anak itu hari ini
Boleh dibuka handphonenya? Aplikasi handphonenya. Kita baca Quran dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Sudah siap? Siap. Yuk mulai. Pada hari ini kita akan belajar mengenai meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai. Kenapa sih kita harus belajar meyakini kitab-kitab Allah? Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, kalian diminta untuk mengerti apa arti meyakini kitab-kitab Allah, mampu menyebutkan dalil naqli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Lalu kalian juga bisa mencirikan atau mencerminkan bahwa diri kalian atau diri orang lain tersebut sudah meyakini atau sudah beriman bahwa kitab-kitab Allah itu benar. Oke, jadi intinya sebenarnya semua yang kita lakukan itu bukan tanpa alasan. Yang kita lakukan itu ada alasan, ada sebab, dan juga ada akibat. Jadi Ibu langsung aja akan menjelaskan sedikit materi tentang meyakini kitab-kitab Allah. Setelah itu ada tugas kelompok ya. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi atau Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada
Begitu baca. Artinya Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti kerinduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan sendirinya dan menunjuki jalan yang lurus. Kalian sempat bertanya-tanya nggak sih kenapa sih kita harus meyakini bahwa kita jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk ada akalnya, ada nafsunya. Oleh karena itu pedoman dalam hidup manusia itu diperlukan agar apa? Agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, membedakan mana yang haram dan mana yang halal, membedakan mana yang bagus dan mana yang jelek. Di sini ada 4 kitab pokok yang wajib kita pelajari. Yang pertama ada kitab Taurat atau Tanakh, artinya itu hukum atau syariat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada tahun ke-12 sebelum Masehi. Boleh dibacakan dalil naqlinya yang terdapat pada Nih, Isan balik jam berapa kemarin? Oke, terima kasih Mbak Dia. Boleh tepuk tangan. Selanjutnya yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Diturunkan pada tahun ke-10 sebelum Masehi. Oke. Diturunkan di daerah Yerusalem dengan bahasa Kipti. Boleh dibacakan dari naqlinya. Siapa yang membacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa khalaqna ba'dhan nabiyyina amali wa atainana artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Masya Allah. Oke, yang ketiga itu ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Diturunkannya pada permulaan abad ke-1 Masehi. Masih di Yerusalem, cuma beda bahasa. Kalau bahasa kitab Injil itu bahasanya Suryani. Boleh langsung dibacakan aja dari nantinya. Kalau bahasa Inggrisnya tasbih itu kalau orang nggak punya tasbih itu dia bisa berkata bahwasanya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang hakim. Terima kasih. Oke, lanjut aja ke kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa? Muhammad.
dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini akan terjaga hingga hari terjaga isi kandungannya, terjaga bacaannya, terjaga isi. Karena apa? Karena Al-Quran ini ternyata banyak ribuan anak yang menghafal Al-Quran. Oke, boleh langsung dibacakan dari nampaknya. Jangan yang kalimat. Yang memberikan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurutkan Taurat dan Injil. Baik, terima kasih nih Halimah. Tepuk tangan semuanya. Nah, Allah menurunkan wahyu ada dua jenis. Yang pertama kitab, yang kedua suhuf. Kitab diturunkan oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril dalam bentuk si suhuf, namun kitab itu dibukukan. Sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran. Jadi selain kitab ada suhuf juga masih termasuk dari Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasulullah. Yang pertama ada Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam diberi oleh Allah 10 suhuf. Lalu yang kedua ada Nabi Syed. Nabi Syed alaihissalam diberi oleh Allah sebanyak 50 suhuf. Lalu yang ketiga ada Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam diberi oleh Allah sebanyak 30 suhuf. Yang keempat ada Nabi Ibrahim alaihissalam diberi oleh Allah sebanyak 10 suhuf. Dan yang terakhir ada Nabi Musa alaihissalam sama diberi oleh Allah sebanyak 10 suhuf. Oke, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan sampai sini. Kita akan kerja kelompok ya. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan. Nanti kalian kerja kelompok untuk menjawabnya. Setelah itu presentasikan oleh satu orang saja. Ibu kasih 2 menit ya. Kelompoknya berbaris ya. Kelompok 1 garis ke 1, kelompok 2 garis ke 2, kelompok 3 garis ke 3. Iya. Mana sih? Hamdan, maaf benar. Mana jumpa udah ada. Emang kemarin sini aja. Kebaca nggak, Pep? Baca kan. Dia tadi aja baca. Oke, udah selesai ya. Boleh dimulai dari kelompok 3 deh. Mulai dari kelompok 3 ya. Siapa yang mau ini? Pebi. Depan nggak ada. Loh, itu ya. Bu, kerjaan. Mampu. Ini Bu, apa isi kandungan? Ini Bu, apa isi kandungan dari kitab Zabur dan Injil? Jawabannya itu, isi kandungan kitab Zabur itu ada mengajak manusia kepada tauhid, menerangkan beberapa hukum, mengajarkan hidup dengan zuhud, menjauhkan diri dari kerasukan dan ketamakan dunia, menerangkan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Lanjut kelompok 2. Siapa mau presentasikan? Gak bisa, karena sekalian. Bukan itu, Pertanyaan dari baca dulu ya biar Pertanyaannya, apa isi kandungan dari kitab suci Al-Quran? Yang pertama
Karena itulah Al-Quran menyebutkan sejumlah ibadah yang wajib dan sunnah dikerjakan untuk umat Islam. Yang ketiga yaitu muamalah. Al-Quran juga menjelaskan mengenai muamalah dan hubungan sosial dalam bermasyarakat. Lalu ada akhlak mulia. Salah satu tujuan Islam adalah menyebarkan akhlak yang mulia. Lalu ada sejarah. Tidak hanya menceritakan mengenai kisah dan cerita-cerita umat terdahulu, Al-Quran juga memberikan beberapa prediksi masa depan. Misalnya mengenai kejatuhan Romawi, ekspansi kumpulan dan lain sebagainya. Lalu ada syariat. Al-Quran berisi syariat umum Islam yang berkaitan dengan ibadah, sosial, politik dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, Wadir baru dari kelompok. Apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Adapun isi kandungan dari kitab Taurat. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, perintah menghormati ayah dan ibu, perintah menyucikan hari Sabtu, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala secara sia-sia, larangan membunuh manusia, larangan membuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan yang terakhir larangan mengambil hak orang lain. Nah, itu dari kandungan kitab Taurat. Ya. Bajunya cakep. Jelas semuanya pada benar dan jawabannya jika Bajunya masa bajunya tinggal beberapa menit lagi ya. Waktu 3 menit lagi kita pakai untuk quiz. Kelompok paling banyak poinnya akan dapat nilai tambahan untuk tambahan nilai harian. Jadi jawabnya dengan mana dulu ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 siap? Ya. Oke, pertanyaan pertama. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaum Bani. Ayo, siapa yang bisa jawab? Betul. Pertanyaan tadi gua kasih tahu nih lu. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 enggak ada. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah dalam bentuk helm ya. Kelompok 3 mana enggak ada suaranya? nggak ada. Boim Ustaz lihat Ustaz. Terus gue bahas ini. Jadinya saya aja. Oke, ini gampang banget. Kitab Injil diturunkan wahyunya kepada Nabi Isa. Nanti ini ya pertanyaan terakhir ya. Iya, Bu. Kasih lu kelompok 3. Kalau orang dijamin keasliannya hingga pemenangnya kelompok 3.
Sebelum mengakhiri pelajaran, baiknya kita doa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Sebelum pembelajaran, boleh berdoa dulu dipimpin salah satu dari kalian. Boleh. Buset, roman-roman pada ganti temperat gelas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar hari ini anak-anak semua? Nah, alhamdulillah ya. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali ya dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Nah, sebelumnya di absen dulu ya. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Ada Pak. Di absen dulu ya. Dengan Bapak di Dari Dodi. Rasna, Mbak Jeria, Sarah, Farid, ada ya? Febi, Hadir Pak. Fitria, Halimah, Hanif, Hanif ada nggak? Masih di jalan Pak. Oh, oke. Helmi, Ilya, Isan, Ikim, Ilma, Dan Indri Widya, Indiana, Pitaloka. Gimana? Ada yang sakit nggak hari ini? Ada yang nggak masuk? Hanif ya? Oke. Ebil, Pak, nggak Semoga masuk yang hari Ebil. ini yang sedang sakit, semoga Allah disehatkan dan kita yang sehat disehatkan dan dikuatkan untuk belajar gitu ya. Bapak mah ngedoainnya pas praktek doang. Sebelumnya masih ada yang inget gak pertemuan minggu lalu itu kita bahas apa sih? Boleh Isma coba. Membahas materi tentang berbaik sangka dan beramal saleh. Ih, pintar ya Mak. Ilma apa? Isma masih ingat ya ternyata. Nah, sekarang sebelumnya saya juga udah menugaskan kalian untuk membaca buku ya di rumah. Dibaca nggak? Pipis dibaca nggak Pit? Baca. Oke, mantap. Nah, terus juga pertemuan kemarin kan kita membahas tentang berbaik sangka dan beramal soleh. Nah, dari sini masih ada yang ingat nggak nih apa sih itu amal soleh? Boleh Im, coba Im. Beramal soleh itu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, ternyata ini masih ingat ya, pintar. Terus juga selain kita beramal soleh, kita juga harus berbaik sangka. Nah, berbaik sangka itu kita harus berbaik sangka pada siapa aja nih? Ada yang tahu nggak kita harus berbaik sangka kepada siapa? Saya Pak. Boleh Farid, coba Farid. Yang pertama berbaik sangka kepada Allah. Terus yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. betul. Yang ketiga berbaik sangka kepada orang lain Pak. Oke, pintar. Ternyata Farid masih ingat ya pembelajaran yang kemarin. Alhamdulillah. Masya Allah pokoknya ya. Nah, sebelum kita menginjak pada materi hari ini, nah ada kaitannya nih. Selain kita harus berbaik sangka, selain kita harus beramal soleh, kita juga harus bertakwa gitu kan. Dengan cara apa? Salah satunya yaitu
melaksanakan ibadah puasa. Gitu. Nah, sebelumnya langsung menginjak materi, ibadah puasa merupakan suatu rukun Islam yang keempat, di mana yang berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala hal, dari segala sesuatu, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, dan pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Nah, dalam hal ini puasa juga terbagi menjadi dua. Ada puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, coba boleh dibuka bukunya sambil dibuka ya bukunya ya. Nah, di sini sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih itu puasa wajib? Coba Indri, boleh. Puasa wajib adalah puasa yang dilakukan oleh setiap umat Islam yang sudah balik Terus? lalu ada pun puasa wajib. Udah Indri ya, sebentar dulu, diganti lagi. Lanjut lagi. Nah, selain puasa wajib juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang berbunyi coba deh Febi baca surat Al-Baqarah ayat 183. Udah absen. Halo Pak, HP saya error Pak. Taruh ya Pak. Banyak cuma tanya kenapa gua. Taruh ya Pak. Gua nggak bawa kacamata ganti. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus gak jelas A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih ini? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshom. Mana sih? Si Hasrafnya di bawah. Gini banget kan gua dapetnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata gua gak pernah kagak bawa kacamata. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ini udah bener lu jangan ketawa-tawa. Ayo Febi. Ya Bu, Pak. Ya Bu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya Pak? Boleh? Kecil banget. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu kamu bertakwa Pak. Oke, terima kasih Febi yang sudah membacakan dalilnya. Nah, bahwasanya jelas sekali ya, puasa wajib itu dari ayat tersebut sudah jelas bahwa diwajibkan bagi kita semua orang yang sudah termasuk kriteria, diwajibkan bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana kita adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, selain puasa wajib ada juga puasa sunnah. Ada yang tahu nggak apa sih puasa sunnah itu? Boleh ini. Betul pintar ini, oke. Nah di sini boleh dibuka buku paketnya. Di sini ada puasa wajib. Puasa wajib juga ada 3. Yang pertama itu ada puasa Ramadan. Di mana puasa Ramadan ini dilakukan 1 tahun sekali dalam sebulan. Ya, itu wajib bagi kita sebagai umat muslim gitu, kecuali dengan orang-orang tertentu seperti
seperti orang gila dan lain sebagainya. Yang kedua juga ada puasa nazar, di mana puasa nazar ini adalah dilakukan karena dia mempunyai nazar atau janji ucapan yang baik gitu ya. Nah ini wajib dilaksanakan. Contoh seperti Helmi ya. Helmi misal, aku nanti kalau misal lulus sekolah, aku kalau misal masuk ke Mesir gitu ya, kuliah di Mesir gitu ya, nanti aku mau puasa nih selama 3 hari, contohnya seperti itu. Nah ketika Helmi masuk ke Mesir gitu kan, itu Helmi wajib melaksanakan puasa selama 3 hari. Oke. Anjay. Nah, dan puasa nazar itu harus berupa kebaikan gitu ya, jangan keburukan, jangan kemaksiatan gitu. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada puasa kifarat, di mana puasa kifarat ini ketika kita melanggar. Ketiga itu puasa kodo, di mana puasa kodo ini orang ketika yang sedang datangnya bulan Ramadan, di bulan Ramadan, atau misal contoh seperti kalau cewek kan suka ada datang tamu bulanan ya, pasti. Nah itu ketika selama 7 hari dia tidak melaksanakan puasa, itu dia wajib membayar kodo nanti setelah di bulan Ramadan. Nah terus selanjutnya juga ada puasa kifarat, di mana puasa kifarat ini wajib dikerjakan karena ia melanggar. Nah ada beberapa yang di sini. Yang pertama itu tidak mampu memenuhi nazar. Jadi orang yang tidak mampu memenuhi nazar dia wajib puasa kifarat. Gitu. Ibadah puasa. Terus juga yang kedua berkumpul dengan istri pada siang hari. Nah itu tidak boleh ya di bulan Ramadan maksudnya. Nah, itu tidak boleh. Kan puasa itu menahan hawa nafsu gitu kan. Terus juga yang ketiga membunuh secara tidak sengaja. Jadi seperti biar nggak kayak misal Fajriah lagi ngepel gitu kan, terus tiba-tiba ada orang lewat kepleset langsung meninggal. Nah itu kan membunuh secara tidak sengaja gitu kan. Itu harus puasa 12 Terus juga yang keempat melakukan zina kepada istrinya atau menyamakan istrinya dengan ibunya. Nah itu nggak boleh ya, itu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut gitu. Terus yang kelima mencukur rambut ketika ihram. Jadi sebelum tahallul dia melakukan cukur rambut. Nah itu nggak boleh ya. Terus yang kadang juga berburu ketika ihram. Misal nih Helmi lagi umroh nih ya, contoh nih. Nah Helmi duduk di teras hotel contoh. Terus ada semut, ada semut gitu kan. Nah itu dia harus membayar utang gitu, atau dalam hal haji gitu, atau menyembelih kambing, kalau enggak berpuasa selama 3 hari. Terus yang terakhir mengerjakan haji umroh dengan cara tamatu dan qiran. Jadi yang akhir diawalkan, yang awal diakhirkan. Itu nggak boleh ya. Terus selanjutnya yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu yang pertama ada puasa Syawal. Nah, setelah kita melaksanakan puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh, kita juga dianjurkan untuk puasa sunnah Syawal, di mana puasa sunnah Syawal ini dilaksanakan pada tanggal 2 bulan Syawal. Gitu ya. Di sini siapa nih yang suka puasa Syawal? Ya, Terus yang kedua ada puasa Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ketika bulan haji tanggal 9, para jemaah haji itu sedang wukuf di Arafah. Nah pada tanggal 9 kita dianjurkan untuk berpuasa Arafah. Karena menunaikan puasa Arafah ini banyak pahalanya sangat banyak sekali. Salah satunya dihapusnya dosa 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Yang ketiga itu ada puasa hari Senin Kamis. Siapa nih yang suka puasa Senin hari Kamis nih? Nah, puasa hari Senin Kamis ini merupakan salah satu puasa sunnah ya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka
dalam puasa sunnah hari Senin Kamis juga sangat banyak manfaatnya. Salah satunya mencerdaskan pada otak, melatih kita untuk sabar gitu ya. Sangat banyak sekali. Nah, selain kita disuruh ada puasa wajib dan puasa sunnah juga, kita ada waktu yang diharamkan, untuk berpuasa. Nah, yang pertama itu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sangat diharamkan, yaitu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Gitu. Yang kedua itu ada hari tasyrik, di mana hari tasyrik ini pada tanggal 11, 12, 13. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Itu ya. Yang ketiga ada hari yang diragukan. Hari yang diragukan seperti besok mau bulan Ramadan nih, tapi tidak meyakinkan besok itu udah masuk bulan Ramadan apa belum. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Udah ya. Selanjutnya sampai sini ada yang bertanya nggak? Saya Pak. Boleh ya. Apa nih? Saya bertanya Pak. Misalnya nih ya, kan saya lagi puasa nih. Iya. Tiba-tiba udah ada maghrib nih. Cuman posisinya saya belum lapar, pengen lanjut. Saya stop. Boleh nggak Pak? Puasanya udah makan. Itu nggak punya duit, Pak. Oke, oke, mantap. Nah, dari sini ada 2 hal ya yang ini ya. Nah, dalam hadis juga Rasul menganjurkan ketika tibanya azan maghrib kita disegerakan untuk segera berbuka, jangan ditahan-tahan. Lalu Rasul menganjurkan seperti itu, Helmi. Nah, yang kedua, ketika kita melaksanakan yang kedua itu akan menjadi bid'ah. Ya, itu akan menjadi bid'ah. Karena apa? Nah, walaupun keadaan kita masih kuat, masih bisa untuk berpuasa. Contoh aku mah nanti bukannya jam 10 aja gitu, jam 10 malam jaga. Itu enggak boleh. Itu bid'ah. Nah, Soalnya siangnya makan Pak. Nah, dalam hal ini berarti kita telah menyeleweng dari aturan agama, gitu kan? Nah, dalam hadis juga dijelaskan apabila seseorang yang menambah-nambahkan dalam hal ibadah itu termasuk orang yang bid'ah gitu, maka dia tidak akan diakui nanti di akhirat sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu nggak boleh ya, Mi? Saya baik cepetan Pak. Nah, jadi dia tidak akan termasuk golongan Rasulullah SAW. Masih ada yang bertanya nggak? Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada yang bertanya, sesuai perjanjian pertemuan kemarin, pembelajaran hari ini akan dipadukan dengan media password, di mana media password ini dipadukan dengan sebuah permainan. Di sini, nah permainannya itu permainan cerita. Nanti ketika kalian dengar kata harimau, maka kalian menangkap tangannya. Jadi sesama tangan. Nah gitu. Gini. Nah gitu. Yang belakang, coba boleh ikutin kayak di depan. Jadi ketika mendengar kata harimau langsung dapat. Nanti yang gugur kalian boleh mengambil ini dengan menandakan Ini dapat makanan. Makanannya nanti di rumah. Di rumah Dika. Ikut Ci. Gua enggak kemana-mana ya. KWI gampang, coy. Iya. Ikut aja. Emang kamu apa sih? Bikin cimin. Ya, sebelumnya tepuk konsentrasi ya. Konsentrasi dimulai. Oke, konsentrasi ya. Nah, saya cerita nih. Di suatu hari Ini maksudnya gimana sih? seorang anak yang sangat rajin gitu kan. Nah, dia rajin ibadah sampai rajin
ketika di jalan. Nah, anak ini bernama Harimin. Harimin ini dia berjalan di bawah maghrib, dia pergi ke masjid melewati sebuah semak-semak. Nah, dalam semak-semak ini, semak-semak itu bergoyang. Kemudian dia mendekati semak-semak itu, lalu dia mendekati, pas dilihat ada harimau. Ada harimau yang sedang menangis. Harimin pun bertanya, harimau kamu sedang apa? Kau menangis di situ? Gitu. Aku digigit nyamuk hari ini. Kok digigit nyamuk sampai nangis gitu? Tadi soalnya aku kesenggol harimau. Pas harimau Oh gitu. Nah terus lalu si Harimin mengajak harimau untuk ke masjid. Nah terus kemudian Harimin setelah berjamaah dia pun pulang kan, setelah berjamaah maghrib pulang lalu makan. Nah terus si Harimin ini pulang ke rumah lalu dia makan gitu kan. Kemudian di dapur ada harimau. Dengar nggak? Oke. Tempat ini boleh mengambil. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya sebelumnya. Boleh ngambil. Boleh ngambil. Itu ada sebuah ilustrasi, boleh kalian baca nanti, termasuk puasa wajib atau puasa sunnah. Boleh ditempelkan saja, nggak usah dikonstruksikan. Boleh langsung tempelkan aja. Gendut. Berat lu pakai kemejanya Dimas. Kamera HP. Bodoh. Pakai kemejanya Rizky itu. Nah, ini ada puasa wajib dan puasa sunnah. Kita koreksi dari puasa wajib ya. Nah, pernyataan ini, puasa ini dilaksanakan dalam 1 bulan penuh dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Benar nggak? Betul nggak? Betul. Oke, mantap. Terus pernyataan yang ketiga, puasa wajib seorang wanita sedang berpuasa lalu dalam pertengahan hari dia kedatangan tamu merah sampai dengan 7 hari. Berarti wanita ini punya utang selama 7 hari dan harus membayar nanti di bulan puasa selesai. Betul nggak? Oke. Terus juga ada puasa sunnah nih. Dodi adalah seorang anak yang rajin dan baik, gitu kan. Jadi sedang melakukan puasa selama 1 bulan penuh setelah selesai bulan Ramadan. Dodi melanjutkan dengan puasa Syawal. Betul nggak? Oke. Terus juga selanjutnya, Pipit dan Darsi adalah seorang anak yang rajin dan pintar, gitu kan, dan cerdas. Karena dia sering melakukan ibadah puasa Senin Kamis dan hal itu sering dilakukan kedua anak tersebut. Betul nggak? Baik, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Nah, jangan lupa kalian terus belajar ya. Baca juga buku untuk apa? Pertemuan selanjutnya bab berapa? Bab
12 ya. Nah, jangan lupa. Nah, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ya Pak. Boleh bisa. Jadi yang saya tangkap itu kesimpulan itu bahwa puasa itu kita menahan diri dari yang namanya makan dan minum dan juga hawa nafsu. Kemudian puasa juga itu menahan lisan gitu agar lisan kita itu terjaga, tidak berucap kotor dan sebagainya, dan membicarakan pembicaraan yang bermanfaat agar sesuai dalam peraturan Al-Baqarah 183 tadi yang kita nomor Febi, bahwa kita akan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke, tepuk tangan buat Lisa. Mantap ya. Nah, mungkin benar sekali ya bahwasanya kita dituntut dalam bertakwa ini salah satunya dengan ibadah puasa, ibadah puasa wajib maupun ibadah puasa sunnah. Nah, jangan lupa ya pokoknya dibaca kembali, jaga kesehatan kalian, tetap semangat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita selalu sehat dan diampuni dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa dulu dipimpin ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ini Pak. Ayo Pak. Oh, kamu Helmi. Ya. Yaudah, saya pimpin. Marilah kawan-kawan sebelum kita belajar kita berdoa. Dan silakan. Ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Langsung saja sebelum dimulai kita absensi dulu. Yang pertama Zakira Hasna. Hadiroh. Yang kedua Fajriah Nuraini. Yang ketiga Faras Afifah. Hadiroh. Oke, hadir. Selanjutnya ada Farid. Hadir. Selanjutnya ada Febi. Itu Febi itu namanya. Ada Fitria. Hadir Pak. Oke, ada Hanif. Hadir Pak. Helmi. Hadir Pak. Oke. Feriatul Lail. Masya Allah. Gak usah bilang Bisa. Ilma juga Ilma. Indriyanti. Indriana Pitaloka. Alhamdulillah semuanya hadir. Pembelajaran siapa? Halimah. Halimah udah. Ya, sebelum dimulai pembelajaran, coba udah pada siap belum untuk belajar hari ini? Siap. Coba dirapiin dulu bajunya deh. Kalau ada sampah dibuang dulu. Di kolong. Itu. Ini sama siapa nih? Ini bukan sampah ini. Masukin tas dulu. Ganteng nih Pak gurunya. Udah siap belum? Oke, siap. Kalau sudah siap, Bapak pengen nge-review materi minggu lalu. Minggu kemarin kan kita belajar tentang materi apa? Toha, Roh. Nah, ada yang masih ingat apa? Itu Tamarah. Ya. Ya benar. Toha itu artinya bersuci dari aziz dan dari najis dan. Nah,
Iya, Teh. Apa Teh? Ya. Terus? Benar. Tepuk tangan dong buat pelajar Indonesia. Nah, lalu ada macam-macam hadas. Ada yang tahu? Benar sekali. Utang yang parah. Nah, untuk itu kemarin karena kalian sudah mengingat materi minggu lalu, materi hari ini yang akan Bapak sampaikan yaitu indahnya kebersamaan sholat berjamaah. Nah, di sini ada yang tahu nggak pengertian dari sholat berjamaah? Ya, Pak, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. benar sekali. Tepuk tangan ke Feby. Nah, benar sekali ya bahwasanya sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih, yang satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Lalu apa sih? Ada yang tahu nggak hukum sholat berjamaah? Saya Pak, Ya, Helmi. sunnah muakkad Pak, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan Pak. Benar sekali, tepuk tangan buat Helmi. Nah, ini hukum sholat berjamaah ini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan nilainya hampir sama seperti wajib. Nah, lalu di sini ada dasar hukum sholat berjamaah. Ada dalam surat Al-Baqarah ya, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raqiin, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berkumpullah beserta orang-orang yang ruku. Artinya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk melaksanakan sholat yang pertama. Nah, lalu menunaikan zakat dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Yang selanjutnya ada keutamaan sholat berjamaah. Ada yang tahu? Pak, Ya, silakan. adanya imam, makmum berniat mengikuti imam, dikerjakan dalam satu majelis. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Oh iya itu Pak. Tinggal baca doang kok. Apa? Nah, di sini ada keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah akan dilipat gandakan pahala sholatnya. Sebagaimana hadis Nabi waqala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaah tafdhalu sholatal fardhi bisa wa isyrina darajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri, 20 derajat. 27 derajat. Nah, di sini siapa tadi yang sholat subuh berjamaah? Saya. Yakin sholat subuh? Yakin sholat subuh nggak? Sholat Pak, Jamaah nggak? jamaah jam 7. Sholat duha? Kalian Gak bisa dong. Bodoh. Sholat subuh. Lu tahu nggak kenapa di materi ini namanya diubah? Nah, lalu Agak bingung gitu. keutamaan sholat berjamaah yang selanjutnya adalah langkah kakinya ke masjid adalah benar-benar dosa dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya ada didoakan oleh para malaikat. Jadi ketika kita sholat berjamaah, sesungguhnya para malaikat berdoa meminta ampunan kepada Allah. Nah, yang selanjutnya ada diampuni dosanya yang telah lalu saat mengucapkan amin bersama malaikat. Yang selanjutnya mendapatkan naungan perlindungan dari
saat tidak ada perlindungan selain darinya. Jadi mendapatkan perlindungan naungan dari Allah. Jadi itu nanti kita di yaumil akhir ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah. Nah, dan salah satunya yakni keutamaan sholat berjamaah. Lalu ada syarat sah sholat berjamaah. Siapa yang bisa nyebutin? Saya Pak. Adanya imam makmum berniat mengikuti imam dikerjakan dalam satu majelis sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Ya, benar sekali. Terima kasih Febi. Tangan dulu. Nah, yang pertama itu adanya imam. Jadi harus satu jamaah, ya harus ada imam karena imam yang memimpin sholat. Kalau nggak ada Pak gimana? Kalau nggak ada ya sholat munfarid namanya, sholat sendiri. Berarti nggak double dong. Iya, pahalanya nggak double. Udah nggak apa-apa ya Pak ya. Nah, yang selanjutnya ada makmum yang niat mengikuti imam. Jadi makmum niat mengikuti imam ini dari imam niat sholat, imam takbir, dan sampai imam salam, makmum mengikuti imam. Nah, selanjutnya dikerjakan dalam satu majelis. Artinya sholat berjamaah harus dikerjakan dalam satu majelis, gak hanya masjid atau musola saja, bisa di mana saja. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, artinya apa? Kalau imam sholat maghrib, ya makmum niatnya sholat maghrib. Kalau imam sholat isya, makmum niatnya sholat isya. Nah, ini tahu lah syarat-syarat menjadi imam. Aku. Ya, Zakira. Pertama Islam, kedua balik, Ya. ketiga berakal sehat, keempat fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, kelima suci dari hadas besar maupun kecil, yang terakhir imam harus seorang laki-laki. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Zakirasnya. Nah, yang pertama syarat menjadi imam itu yang ini harus Islam. Kenapa harus Islam? Karena pembeda antara orang kafir dan orang muslim adalah sholat. Nah, yang kedua adalah balik. Balik artinya sampai apa? Sampai kepada pendewasaan. Contohnya kalau laki-laki itu mimpi basah dan kalau perempuan ngokol dong mimpi basah. Kamu udah pernah mimpi basah? Ya, nanti juga kamu rasain. Nah, lalu yang ketiga berakal sehat. Artinya syarat menjadi imam harus tidak boleh gila atau kalau gila menjadi imam. Terus dalam keadaan mabuk, misalnya keadaan mabuk boleh jadi imam nggak? Boleh kan? Karena gilanya angkat. Nah, yang selanjutnya adalah fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Artinya syarat menjadi imam yang selanjutnya fasih, yakni orang yang apa ya, yang lancar gitu fasih dalam membaca Al-Quran, dan hafalannya juga harus melebihi hafalan-hafalan yang melebihi hafalan orang lain gitu. Nah, selanjutnya harus suci dari hadas besar maupun kecil. Nah, suci dari hadas besar, misalnya wanita itu haid, nah itu kan hadas besar ya. Hadas kecil, ya misalnya habis pipis atau terkena kotoran, nah itu harus dibersihkan dahulu, misalnya dengan cara mandi, berwudu dan sebagainya. Yang terakhir yaitu imam harus seorang laki-laki. Kenapa seorang laki-laki? Karena laki-laki adalah seorang pemimpin. Jadi dia harus bisa memimpin dirinya sendiri juga orang lain. Ada yang ingin bertanya mengenai syarat menjadi imam? Aku Pak nanya. Iya, Neng. Pak, aku mau nanya. Kalau bencong, banci, dia boleh nggak jadi imam? Kalau bencong atau banci. Nah, kalau untuk bencong atau banci itu biasanya kita harus melihat dulu sebenarnya dia itu laki-laki atau perempuan. Tetapi yang saya tahu ya, misalnya bencong itu dia memang
kodratnya itu laki-laki, cuman bergaya seperti perempuan dan tingkah lakunya juga kadang begitu. Nah, untuk saya menjadi imam boleh nggak sih? Boleh-boleh aja, cuman harus misalnya di tempat itu ada yang lebih baik dari dia, enggak? Nah, harus ada yang laki-lakinya lah, sifat kelaki-lakiannya gitu, akan lebih baik menjadi imam. Nah, beda halnya dengan unsa. Ada yang tahu unsa nggak? Itu. Dua, ini kelaminnya dua. Nah, iya, seseorang yang lahir dengan kelamin Ganda. Nah, kalau untuk itu kita bisa melihatnya dari apa? Dari sejak dia balik. Ya. Nah, misalnya kalau emang dia haid, berarti dia perempuan. Nah, lalu kalau emang udah kayak begitu, sebaiknya secepatnya dia ke dokter dan melakukan operasi. Nah, selanjutnya ada syarat menjadi makmum. Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Saya. Ya, Neng, silakan. Makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, tempat harus sama dengan imam, yakni satu majelis. Yang ketiga, posisi makmum harus di belakang imam. Satu niat dengan imam, yaitu jika imam sholat maghrib, kita pun harus niat sholat maghrib. Iya, benar sekali. Jadi di sini makmum harus berniat mengikuti imam. Yang kedua, tempat harus sama dengan imam, yakni satu majelis. Posisi makmum harus di belakang imam dan satu niat dengan imam. Lalu ada selanjutnya jenis-jenis makmum. Ada yang tahu nggak? Saya Pak, Ya, so. ada dua, yaitu makmum masbuk dan makmum muafik. Nah, makmum masuk apa? Makmum yang Terlambat dalam sholat. Kalau makmum muafik, tahu nggak? Nah, jadi makmum muafik adalah makmum yang sempurna sholatnya. Artinya imam berniat, dia berniat, imam takbir, dia takbir, dan sampai selesai. Nah, makmum masbuk adalah makmum yang sholat terlambat. Terlambat apa? Terlambat rukun sholat. Jadi waktu imam sudah selesai ruku, dia baru masuk. Nah, itu dia kurang satu rakaat. Tetapi kalau misalnya imam sholat lalu ruku, cuman dia masuk, itu masih dapat satu rakaat. Hitungannya kalau kayak gitu. Lalu selanjutnya ada halangan sholat berjamaah. Yang pertama ada bencana alam. Nah, jadi kalau ada bencana alam seperti gempa, banjir, pohon tumbang, angin ribut itu, nah kita tidak diharuskan dan diwajibkan untuk sholat berjamaah. Nah, yang selanjutnya ada keadaan sakit. Keadaan sakit ini keadaan yang benar-benar dia tidak mampu berjalan dari rumah menuju masjid. Ya kalau cuma sakit hati mah elah, bisa lah. Sakit hati doang ya sholat berjalan sakit hatinya. Nah, yang selanjutnya ada keadaan konflik atau bentrok. Jadi kalau dalam di suatu kota atau desa sedang konflik atau bentrok antar desa itu kita tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah. Ya mungkin itu aja sih yang dapat Bapak sampaikan. Nah, Bapak mau kayaknya pada lemes-lemes banget ini. Senyum dong bapaknya. Apa? Nah, Bapak senyum coba. Bapak pengen kalian ini ada yang hafal ini nggak? Bapak bebek angsa. Hafal semua kan ya? Nggak ada. Hafal kan? Nah, coba yang ini dulu. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorot ke kiri, sorot ke kanan. La 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 la. Itu udah itu. Nah, kan itu kan bebek angsa ya. Nah, Bapak pengen itu liriknya diganti menjadi kita bagikan dulu tim sana,
Liriknya bunyinya wak. Wak 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 gitu kan. Nah, yang di sini pi. Yang di sini ada wo. Yang di sini ada wo. Nah, Bapak kami dulu ayo, bisa nggak? Kita coba 1, 2, 3. Sesuai arahan Bapak ya, Bapak tunjuk. Ayo 1, 2, 3. Wak 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 wak. Yang mungkin Kata gue idenya ada kata Bimas. ayo deh. Yang mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Andiannya. Ya. Dia tahu nggak? Jadi Bapak beli es krim. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk Nanti lu megang ya. ada yang bisa membacakan rangkuman nggak untuk hari ini? Siapa? Silakan. Pak. Pilih. Ya. Dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara sama-sama dan salah satu dari mereka menjadi Apa? Gak jadi yang Halo. mengajarkan disiplin, mencintai, menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan, menahan dari kemauan sendiri, egois dan bertanggung kepada pemimpinnya. Baik, terima kasih Nek Indri. Salam juga buat Nek Indri. Ya mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Nah, jangan lupa dibaca. Kalau ada waktu senggang jangan main game dulu lah. Kita pada gede, udah pada mikir buat depannya gimana gitu. Nah, mungkin itu saya coba sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhirnya pembelajaran, silakan berdoa yang dipimpin oleh KM. Mari kawan-kawan sebelum kita pulang kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Subhanallahumma